Perkenalkan, saya Bayu Ligaris, NIM 2210-2176. Saya Satria Pradana, NIM 2210-2216. Di sini kami akan menjelaskan obat parasetamol. Parasetamol adalah obat untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga sedang. Misalnya sakit kepala, nyeri head, atau pegal-pegal. Parasetamol atau acetaminophen tersedia dalam bentuk tablet, sirup, tetes, suppositorio, dan infus. Dosis untuk obat oral yaitu ada dewasa 500 sampai 1000 mg, diberikan setiap 4 sampai 6 jam sekali. Dosis maksimal 4000 mg per hari. Pada bayi dan anak-anak, dosis untuk 1 kali minum. Bayi usia 3 sampai 5 bulan 60 mg. Bayi untuk usia 6 sampai 23 bulan ada 120 mg. Anak usia pada umur 2 sampai 3 tahun ada 180 mg. Anak usia 4 sampai 7 tahun 240 sampai 250 mg. Anak usia 8 sampai 9 tahun 360 sampai 375 mg. Pada anak usia 10 sampai 11 tahun 480 sampai 500 mg. Untuk anak usia 12 sampai 15 tahun 480 sampai 750 mg. Anak usia lebih dari 16 tahun 500 sampai 1000 mg. Pada anak-anak, parasetamol oral dapat diberikan 4 sampai 6 jam sekali. Pemberian obat maksimal 4 kali sehari. Untuk dosis obat rektal, dewasa dan anak usia lebih dari 17 tahun 500 sampai 1000 mg. Bayi usia 2 sampai 3 bulan 60 mg. Bayi usia 3 sampai 11 bulan 60 sampai 125 mg. Anak usia 1 sampai 4 tahun 125 sampai 250 mg. Anak usia 5 sampai 11 tahun 250 sampai 500 mg. Untuk anak usia 12 sampai 17 tahun 500 mg. Parasetamol suppositoria atau enema dapat diberikan setiap 4 sampai 6 jam sekali. Pemberian obat maksimal 4 kali sehari. Untuk dosis obat parasetamol melalui infus atau suntik intravena, dosis parasetamol infus akan ditentukan oleh dokter berdasarkan usia, berat badan, dan kondisi pasien. Cara kerja obat parasetamol, prostaglandin dapat memengaruhi setelan suhu tubuh di salah satu bagian otak bernama hipotalamus. Pada kondisi demam, sebagai akibat dari prostaglandin, setelan suhu tubuh meningkat menjadi 38 sampai 39 derajat Celcius dari yang normalnya 36 sampai 37 derajat Celcius. Pemakaian parasetamol yang menghambat produksi prostaglandin di otak akan menormalkan kembali setelan suhu tersebut. Cara obat parasetamol menghambat reseptor. Parasetamol memiliki efek analgesik dan antipiretik yang setara dengan OAINS. Sebagai analgesik, parasetamol menghambat prostaglandin dan cara berperan sebagai substrat dalam siklus peroksidase enzim COX-1 dan COX-2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan antifaktor enzim COX. Sebagai antipiretik, parasetamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin dan sistem saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen. Antidot parasetamol. Keracunan parasetamol juga dikenal sebagai keracunan acetaminophen adalah keracunan yang disebabkan oleh penggunaan obat parasetamol. Kebanyakan orang hanya memiliki sedikit gejala atau gejala tak spesifik pada 24 jam pertama setelah overdosis. Gejala ini dapat berubah rasa lelah, sakit perut, atau mual. Setelah beberapa hari tanpa gejala, biasanya muncul kulit kekuningan, masalah pembekuan darah, dan kebingungan sebagai
akibat dari gagal hasil komplikasi tambahan termasuk gagal ginjal, pankreasitis, gula darah rendah, dan asidosis laktat. Jika tidak terjadi kematian, penderita cenderung pulih sepenuhnya dalam waktu lebih dari beberapa minggu. Jika penderita tidak diobati, pada beberapa kasus akan pulih dengan sendirinya, tetapi pada kasus lain dapat menyebabkan kematian. Pengobatannya yaitu asetilcysteine, juga disebut N-asetilcysteine atau NAC. Bekerja untuk mengurangi toksisitas parasetamol dengan mengisi kembali simpanan antioksidan glutathione dalam tubuh. Glutathione bereaksi dengan metabolik toksik NAPQI sehingga tidak merusak sel dan dapat dikeluarkan dengan aman. Cysteamine dan methionine juga telah digunakan untuk mencegah hepatotosisitas. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa keduanya berhubungan dengan lebih banyak efek samping daripada asetilcysteine. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe Airvlog 22D Keperawatan. Jangan lupa like-nya dan share. Dukung kelompok kami biar juara. Siap. Terima kasih. Mantap.